Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 311. Suara Din menggema, menghantam keras di telinga Siva, menyayat sampai ke lubuk hati. Dan kamu, Siva, kamu adik Safa, iya. Tapi jangan paksa saya untuk menghapus rasa hormat saya. 64. Kepadamu jangan ikut campur jika kamu tidak ingin ikut terbakar dalam bara amarah saya. Tangan Siva bergetar, bibirnya nyaris tak mampu mengejak kata, tetapi hatinya yang terluka tak bisa lagi tinggal diam. Sebelum Din benar-benar masuk ke dalam mobil, suaranya terurai lirih namun penuh getir. Kak Din, benar-benar berubah, ya. Suaranya lirih, namun cukup untuk menghentikan langkah Din. Sejak menikah dengan wanita itu, aku seperti tidak mengenal Kak Din lagi. Din berhenti. Rahangnya mengeras, dan dia menoleh perlahan. Senyum miring terbit di wajahnya, bukan karena geli, tetapi karena getir. Berubah? Tanyanya dengan nada sarkas, satu alisnya terangkat. Apa kita pernah dekat, Siva? Sejak kapan kamu tahu saya begitu dalam sampai bisa menilai saya berubah? Siva menggigit bibirnya. Air matanya jatuh tanpa bisa dia tahan lagi. Jemarinya yang gemetar mencengkeram ujung gamisnya. Memang, aku gak pernah dekat dengan Kak Din. Aku hanya mengenal kakak lewat cerita-cerita dari almarhumah Kak Safa. Cerita tentang suaminya yang dulu penyabar, yang dulu hangat. Din mendengus kecil, lalu menyeringai samar. Lalu kamu menilai aku berubah karena Asa. Suaranya rendah, tetapi tajam. Apa Asa pernah menyakitimu? Apa dia pernah mengganggumu? Siva menggeleng pelan, meski matanya tak berpaling. Tidak, Mbak Asa tak pernah menyakitiku. Aku bahkan tak mengenalnya secara personal. Tapi sejak kakak menikah lagi, kakak tak pernah datang lagi ke makam Kak Safa. Sejak wanita itu datang, Kak Din bahkan rela ribut dengan Davi. Padahal, dia adik kakak. Dia keluarga kakak sendiri. Din mendekat satu langkah. Sorot matanya mengeras. Kamu bicara seolah kamu paling tahu segalanya. Siva mengangkat wajahnya. Karena aku tahu sesuatu yang tidak Kak Din tahu. Karena aku menyimpan luka yang kakak sendiri tidak sempat menyadarinya. Din menyipitkan mata. Luka. Siva menarik napas panjang. Apa Kak Din tahu kenapa Bibi di Semarang pernah meminta kakak menikahiku? Saat kakak datang ke rumah kami dulu, membawa Kak Asa. Din terdiam. Jarak mereka hanya terpaut 1 meter. Namun seolah waktu menenggelamkan ruang di antara mereka. Karena saat itu, Kak Safa mengamanahkan aku untuk menjadi pengganti dirinya. Menjadi ibu bagi Alina. Din tergelak kecil, getir. Safa mengamanahkan kamu. Bagaimana bisa? Dia tinggal bersamaku di Dubai sejak menikah. Kami baik-baik saja saat itu. Apa logikanya dia tiba-tiba memintamu, adiknya yang bahkan tak serumah dengannya, untuk menggantikan posisinya? Siva menggeleng, matanya basah. Aku tidak bohong, Kak, bahkan sebelum Kak Safa mengembuskan napas terakhirnya setelah melahirkan Alina, dia bilang. Jika dia tak bisa mendampingi kakak, maka carilah seseorang yang bisa menyayangi Alina sepenuh hati. Dia tak sebutkan namaku, tapi aku tahu, yang dia maksud itu aku. Aku punya bukti. Pesan Kak Safa. Aku simpan selama ini, karena tak ingin menjadi duri dalam rumah tangga kakak. Tapi melihat kakak seperti ini, aku gak bisa diam. Tangannya bergerak cepat. Dia membuka ponselnya, menggulir pesan-pesan lama dari mendiang kakaknya. Jarinya gemetar saat menangkap layar satu persatu dan mengirimkannya ke Din. Kakak bacalah. Jangan anggap aku gadis yang gila karena jatuh cinta pada suami orang. Jangan anggap aku 65 pembohong. Bacalah,
sebelum kakak benar-benar menghapus semua yang pernah menjadi milik Kak Safa. Din tetap tak mengeluarkan ponselnya, meskipun getarannya terasa di saku celana, tetapi dia tak peduli. Dia hanya menatap Siva dalam, tajam, namun tanpa sedikit pun getaran simpati. Benar tidaknya pesan itu, aku tetap tidak akan menikahimu, Siva. Bahkan jika waktu bisa kuputar, aku tetap memilih Asa, Azarin Nafisa, ibu pengganti Alina, dan ibu dari anak-anakku yang akan datang. Din melangkah mendekat. Jaraknya hanya selangkah dari Siva, dan kedua tangannya terselip dalam saku. Kamu bilang aku berubah karena Asa. Ya, mungkin kamu benar. Tapi apakah aku berubah menjadi iblis? Satu alisnya naik. Tatapannya dingin. Kamu bicara seperti ini karena kamu bukan orang yang aku pilih. Kamu tak pernah tahu siapa Asa. Dia tak pernah membenci orang sekalipun dibenci. Dia tidak pernah menyakiti orang yang tak menyentuhnya. Dia diam, tapi dengan diamnya, dia bisa membuat Alina mendoakan ibunya. Dia yang membuat anakku datang ke makam Safa dan mencium nisan itu dengan penuh kasih. Din tersenyum tipis, nyaris mengejek. Kalau posisi itu ada padamu, Siva, kamu tak akan mampu melakukannya. Siva terisak. Namun, Din belum selesai. Dari caramu menilai istriku yang tidak kamu kenal, aku tahu siapa kamu. Dan kalau kamu masih punya sedikit rasa hormat untuk Safa, jangan rusak dengan mencoba membakar hidupku dengan luka yang kamu bawa sendiri. Din menunduk sedikit, suaranya berubah lebih dalam, lirih namun menamparkan. Tak semua amanah harus diwujudkan dalam bentuk cinta. Dan tak semua cinta pantas diperjuangkan hanya karena pernah disebut dalam doa. Dia berbalik, tetapi sempat berkata lagi dengan nada yang kini lebih tajam. Sampaikan pada Davian. Kesalahan yang dia buat hari ini mungkin bisa dimaafkan waktu. Tapi tidak olehku, karena luka yang menimpa istriku bukan hal kecil. Dia berhenti sejenak, lalu menatap ke langit yang kelam. Katakan padanya, tidak semua keluarga adalah rumah. Dan tidak semua darah bisa menyelamatkan seseorang dari api kemarahan. Biarkan dia belajar, bahwa penyesalan tidak butuh panggung. Dia cukup hidup dalam diam, dan menggigit hati setiap malam. Din pun pergi. Langkahnya mantap. Mobilnya melaju, membawa serta luka dan keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Siva tertunduk. Di parkiran yang lengang itu, hanya isaknya yang menggema, menyatu dengan gemetar langit malam yang muram. Kek. Mobil melaju menembus gelap malam, menyusuri jalan yang membelah hutan-hutan sunyi antara Jakarta dan Sukabumi. Lampu-lampu jalan melintas cepat di kaca jendela, seperti kilas balik kenangan yang tak diundang. Di dalam mobil, suasana hening, hanya ada dengung mesin dan detak hati yang pelan-pelan memekik dalam diam. Din duduk di kursi penumpang depan, matanya tertuju pada ponsel yang sejak tadi bergetar. Bukan karena penasaran dengan pesan dari Siva yang baru saja diabaikan, melainkan karena rentetan pesan dari ibunya yang memenuhi layar. Din udah sampai, nak. 66. Kamu baik-baik saja. Kalau sudah di Jakarta dan bertemu adikmu, kabari ibu, ya. Ibu gak bisa tenang sebelum dengar kabarmu, nak. Davi gimana, nak? Sudah kamu temui. Pesan-pesan itu begitu sederhana, tetapi syarat kegelisahan yang bisa dirasakan hingga ke ubun-ubun. Sebuah kecemasan seorang ibu yang mencoba meraba anaknya dari kejauhan. Din menarik napas pelan, sebelum akhirnya membalas pesan tersebut. Davi baik-baik saja, Bu. Sangat baik, malah. Nanti saja kita cerita, ya. Kalau aku sudah sampai di Sukabumi, ibu bisa istirahat dengan tenang. Lalu satu pesan tambahan dia kembali kirimkan agar ibunya bisa jauh lebih tenang. Aku sudah jalan pulang, Bu.
Kita bertemu di sana. Setelah itu Din pun beralih kontak sang adik. Dia mengirimkan rekaman suara Aleya dan istrinya. Tak lupa dia sematkan pesan di bawah video tanpa gambar tersebut. Dengarkan sampai habis, mana tahu hatimu bisa menjadi bersih setelah mendengarkannya. Din menekan tanda kirim, kemudian meletakkan ponsel di pangkuan, dan melihat lurus ke arah jalanan. Namun hanya sesaat sebelum dia kembali teringat lagi dengan perkataan sang ayah sebelum dia berangkat ke Jakarta. Oh, iya, calon istri yang kau puja setengah mati, dan membelanya dengan seluruh hati sampai mengabaikan logikamu, menghubungi Asa, tapi sayang yang menerima papa. Dan kamu tahu wanita ular itu mengatakan apa? Din mengirimkan pesan tersebut lebih dulu, sebelum mengetikkan lagi pesan lanjutan. Tampak centang biru langsung terlihat, menandakan Davian sedang membaca. Dia mengatakan semoga Asa merasakan apa yang dia rasakan juga. Kehilangan pasangan seperti dirinya, agar merasakan gimana sakit hatinya saat ini. Dia juga menuding Asa hanya berakting koma, padahal sampai aku meninggalkan Ukabumi Asa masih belum sadarkan diri. Apakah ini wanita yang kamu puja dan layak di matamu? Jika kamu ingin meminta maaf dengan cara seperti ini, apakah aku pantas memaafkan seseorang yang telah membuat istriku koma, lalu calon pasangan hidupnya justru menyumpahi hubungan kami? Kamu pikir sendiri deh, Dav. Pikir pakai kepalamu yang dingin agar kelak kamu bisa melihat kebenaran tanpa perlu dijelaskan. Din menghela napas berat, dia meletakkan benda pipih tersebut di atas pangkuannya dan menatap lagi ke arah jalanan. Hening kembali menyelimuti, selama beberapa saat Din hanya diam membisu, begitupun dengan sopir di samping Din. Namun, jari-jarinya, seolah punya kehendak sendiri, perlahan menelusuri pesan dari Siva, pesan yang tadi dia tolak untuk baca. Dan di sanalah, berjajar potongan gambar berisi pesan-pesan Usang, 4 tahun silam. Safa masih hidup, masih mengandung Alina, dan masih menguatkan dunia Din dengan kelembutan suaranya, meski hanya dalam tulisan. Kakak gak tahu umur kakak masih berapa lama, Dek. Kematian cuma milik Tuhan, tapi rasa sakit di perut kakak makin sering datang. Kakak takut gak bisa lama untuk suami dan anak kakak. Din mematung. Layar ponsel terasa panas di genggamannya. Dia menelan ludah, menahan gelombang sesak yang tiba-tiba menyeruak dari dada. Balasan Siva muncul di bawahnya, ringan namun syarat kasih. Kakak bicara apa sih lah? Jangan aneh-aneh deh. Kakak bakal panjang umur, sehat, dan jadi ibu tercantik buat calon anak kakak. 67. Enamui harapan Itlai balas dengan keikhlasan yang nyaris menusuk jantung. Kakak gak takut meninggal, Dek. Kakak cuma takut, Mas Din terluka. Takut anak kakak kehilangan ibu yang bahkan belum sempat dia kenal. Kakak sudah siapkan bekal akhirat, tapi meninggalkan mereka, itu yang berat. Din menutup mata sejenak. Namun, jiwanya sudah keburu tercebur dalam kenangan. Dia menggulir layar lagi. Sebaris pesan candaan Siva sempat muncul. Udah deh Kak, bahasnya yang bahagia-bahagia aja. Kita bahas rencana lahiran aja. Di Indonesia atau Dubai. Saranku sih mending di Semarang, biar jadi anak Jawa, hehe. Din nyaris tersenyum, namun langsung hancur ketika membaca balasan istrinya. Kakak sangat mencintai Mas Din. Meski dia sibuk, kadang gak peka, tapi kakak rela memberikan gelar ayah untuknya asal dia bahagia. Tapi kalau kakak gak bisa mendampingi lebih lama, kakak cuma ingin, Mas Din mendapatkan sosok pasangan yang layak untuk anak kami. Syaratnya, dia harus mencintai mereka dengan sepenuh jiwa. Tangan Din gemetar. Matanya panas. Air mata tiba-tiba jatuh, tanpa suara, tanpa peringatan. Mana ada wanita sebaik kakak? Sekuat-kuatnya ibu tiri, tetap gak akan mampu menandingi cinta ibu kandung.
Kakak berhak dapat gelar ibu terbaik, Kak. Karena kakak memang sebaik itu. Din berhenti sejenak. Dadanya terasa seperti dihantam gelombang tak kasat mata. Tangannya gemetar, dia tak sanggup menyelam terlalu dalam, tetapi otaknya justru berkata lain. Dia membuka mata yang sempat dia pejamkan, lalu membaca kembali pesan dari Safa. Siva, kakak mohon jangan buru-buru menolak, ya. Tak ada balasan dari Siva yang membuat pesan susulan dari Safa masuk. Kalau semua yang kakak takutkan ini terjadi, kakak ingin kamu jadi ibu pengganti buat anak kakak, ya. Jaga dia. Jaga suamiku. Cintai mereka seumur hidupmu, dengan segenap jiwa. Buat mereka bahagia, sampai tak lagi merasakan sakit, karena kepergianku. Aku ikhlas jika Mas Din melupakanku, asal dia bisa tersenyum dengan bahagia. Tampak tak balasan dari Siva. Hanya keheningan. Mungkin saat itu, dia masih terlalu muda untuk memahami arti sebuah amanah yang dikirimkan dari ambang kematian. Air mata Din kembali jatuh. Kali ini tak bisa dia tahan. Satu persatu mengalir, membasahi pipi yang biasanya kaku dan tegas di balik jas dan kerah jabatan. Tangannya gemetar, menggenggam ponsel seperti ingin meremukkan waktu. Helaan napasnya berat, tersendat, seolah paru-parunya sedang menanggung beban bertonton kenangan yang selama ini dia abaikan. Sopir Yaren mengemudi di sampingnya melirik sekilas. Pandangannya penuh heran sekaligus iba. Beberapa kali dia menoleh, seolah memastikan bahwa sosok di kursi sebelahnya itu benar-benar Pak Din, atasan mereka yang dikenal dingin, nyaris tanpa celah, penuh disiplin, dan memiliki integritas setajam pisau bedah. Namun malam ini, semua itu runtuh. Yang dia lihat bukan lagi seorang pemilik firma hukum terkenal di Jakarta, seorang pengacara muda dan sukses. Bukan pula pria yang selalu datang paling awal di kantor dan pulang terakhir. Bukan Din yang nyaris tak pernah menunjukkan rasa lelah. Yang dia lihat hanyalah seorang lelaki biasa yang mampu meneteskan air mata. Pak, suara sopirnya pelan, ragu. Kalau Bapak mau berhenti sebentar, saya bisa cari rest area. Din tak menjawab. Dia hanya menggeleng pelan, menatap jendela. Di luar, bayangan pepohonan berlari cepat, seperti waktu yang tak bisa diputar ulang. 68. Saya harus sampai Sukabumi malam ini, ucapnya akhirnya, suara itu serak, nyaris tak terdengar. Sopir itu mengangguk pelan, menunduk, satu lalu kembali fokus pada jalan. Namun, di hatinya dia tahu, dia sedang menyaksikan sisi paling manusiawi dari seorang lelaki yang selama ini tampak tak tergoyahkan. Din kembali menatap layar ponselnya, menatap barisan pesan yang sudah dia hafal, tetapi ingin terus dia baca. Karena di dalamnya ada kalimat Safa. Ada kasih yang tulus. Ada cinta yang kini menjadi warisan. Jika itu terjadi, kakak ingin kamu menjadi ibu pengganti buat anakku, ya. Jaga anakku dan suamiku segenap jiwamu, berikan cinta untuknya seumur hidupmu. Din menutup mata. Tangannya mengepal kuat-kuat, tidak karena rasa sesal atas amanah yang belum sempat dia penuhi, tetapi karena perih lain yang jauh lebih menusuk, kenyataan bahwa Safa memilih menyimpan semua itu sendirian hingga ajal menjemput. Dia mencintai Safa, dengan caranya yang mungkin tak selalu manis atau peka, tetapi cinta itu nyata. Dan di detik ini, ketika membaca pesan-pesan terakhir istrinya kepada sang adik, Din merasa seperti orang asing dalam kehidupan wanita yang dulu dia peluk setiap malam. Kenapa bukan dirinya yang Safa beri amanah itu? Kenapa harus Siva? Apakah dia tak layak mencari pasangan sendiri? Pertanyaan itu tak pernah dia ajukan sebelumnya, tetapi malam ini, jawabannya menghantam keras. Mungkin, bahkan di detik-detik terakhirnya, Safa tahu, dia bukan sosok yang mudah ditinggalkan.
Dan Safa tak ingin cinta yang besar untuk sang suami berubah menjadi luka setelah dia pergi. "Kenapa kamu tidak bilang apapun padaku, Fa?" gumam Din lirih, suara itu seperti patah di tengah jalan. "Kamu lebih memilih menceritakan rasa sakitmu pada adikmu dibanding aku. Lalu kamu memberikan amanah itu pada Siva." "Lucu, Fa, tapi aku merasa seperti orang bodoh."